Nah, materi kita itu berkenaan dengan sudut, ya. Jadi kalau sekiranya ada dua garis bertemu, maka dia akan membentuk sudut. Contoh, di sini ada yang disebut dengan titik sudut. Titik sudut itu adalah titik pertemuan antara dua garis. Nah, sementara garis yang di sini ini adalah kaki sudut, yang di bawah juga masuk ke dalam kategori kaki sudut, ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan membahas sinar garis, garis, dan segmen garis. Ya, di sini ada yang disebut dengan sinar garis. Ya, misalkan sinar AB, berarti dari garis A menuju ke titik B. Nah, disebut dengan sinar AB. Kemudian ada yang disebut dengan garis AB. Nah, ini garis AB. Kemudian ada yang disebut dengan segmen garis. Nah, ini adalah segmen garis AB. Ya. Nah, ketika kita menyebut garis, maka yang dimaksud itu adalah bentuk dari garis lurus, ya, pada saat kita menyebut kata garis. Nah, coba perhatikan terkait dengan sudut. Nah, di sini ada yang disebut dengan titik B. Titik B ini adalah sudut B. Ya, kalau misalkan Anda ditanya, apakah nama sudut di atas? Ya, Anda bisa menuliskan sudut A, B, C, atau juga bisa menuliskan sudut C, B, A. Nah, ini sudutnya. Nah, B terletak pada titik sudut. Nah, biasanya sudut itu dilambangkan dengan bentuk seperti ini nih. Ya, maka untuk menyingkat ini disebut sebagai sudut ABC. Ya. Atau lebih singkat lagi, Anda bisa menyatakannya dengan sudut B seperti ini. Oke? Nah, kita dapat mengukur sudut itu dengan menggunakan busur derajat. Nah, ini busur derajat seperti ini. Nah, coba perhatikan. Kalau sekiranya di dalam busur derajat di sini adalah 0 derajat. Ya. Jarak dari derajat sini ke sini, ya, dia akan membentuk sudutnya. Sudutnya ada di sini, itu 10 derajat. Ya. Sementara dari sini ke atas sini, itu adalah 20 derajat. Dari sini ke sini, itu adalah 40 derajat. Lalu sudutnya dari mana? Sudutnya adalah dari sini, pusatnya di sini. Kalau misalkan 40 berarti dia ke sini, 40 derajat. Oke. Ada yang 90 derajat. Berarti besarnya sudut dari sini sampai sini. Itu yang disebut dengan sudut 90 derajat. Nah, jadi alat ini disebut sebagai busur derajat. Baik, sudut ada beberapa jenis. Ya, yang pertama adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku ini adalah sudut yang ukurannya 90 derajat. Nah, 90 derajat ini berarti tegak lurus. Ya, sudut antara garis ini terhadap garis ini 90 derajat tegak lurus. Itu yang disebut dengan siku-siku. Kemudian yang berikutnya adalah sudut lancip. Sudut lancip itu adalah sudut yang besarannya kurang dari 90 derajat. Ya, contoh, ya, sudut dari sini ke sini itu 30 derajat. Ini lancip. Sudut dari sini ke sini 20 derajat. Itu juga lancip. Dari sini ke sini adalah sudut lancip 60 derajat. Berikutnya adalah sudut tumpul. Ya, sudut tumpul itu adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat, lebih dari tegak lurus ini. Ya, contohnya dari sini ke sini itu adalah 150 derajat. Sudut ini dengan garis ini 110 derajat dan ini adalah 130 derajat. Coba kita latihan ya. A
itu namanya sudut lancip. Kurang dari 90 derajat. B, sudut tumpul. Lebih dari 90 derajat. C, siku-siku. Pas 90 derajat. Kemudian D, sudut tumpul. Lebih dari 90 derajat. E, siku-siku ini. Pas 90 derajat. Dan F, itu adalah sudut lancip. Mudah ya, terkait dengan sudut. Lalu, untuk apa kita belajar sudut? Nah, dengan sudut kita menjadi tahu posisi kita ada di mana. Contohnya adalah nelayan. Nelayan itu apabila ada di tengah laut kan itu tidak ada jalan ya. Jadi dia harus tahu posisinya ada di mana. Nelayan bisa tahu arah mata angin, kemudian arah kemana dia harus kembali ke desanya. Nah, dia biasanya menggunakan kompas. Sehingga dia bisa tahu apakah ke utara, timur, selatan. Nah, di dalam kompas di sini ada angka-angkanya. Nah, jarak antara timur dengan utara ini kan 90 derajat. Ya. Sementara antara titik timur dengan timur laut ini adalah 45 derajat gitu kan. Nah, semua posisi di sini itu menggunakan sudut. Jadi sudut sangat bermanfaat untuk menentukan arah, kemudian untuk menentukan posisi di mana letak kita gitu. Baik, kita lanjutkan ya terkait dengan sudut ini. Saya akan memberikan satu contoh soal berkenaan dengan sudut. Ya, misalkan di contoh soal ini, ya, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di situ ada titik A, B, C, D. Ya, pertanyaannya adalah berapakah besar sudut ABD? Nah, sudut ABD ini berarti A, B, D. Nah, berarti besar sudut dari sini menuju ke sini. Ya, besar sudut dari sini menuju ke sini. Nah, di sini diketahui sudut ABD itu adalah 7x derajat. Kemudian sudut DBC itu adalah 5x derajat. Nah, kebetulan di sini ada beberapa alternatif jawaban. A 98 derajat, B 105 derajat, C 112 dan D 119 derajat. Berapakah besar sudut A, B, D? Berarti besar dari sini ke sini. Oke. Kita tahu bahwa sudut dari sini ke sini itu adalah 180 derajat. Ya. 180 derajat. Nah, baik. Untuk menjawab soal tersebut, ya, kita tahu bahwa dari sini ke sini itu 180 derajat. Ya. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa sudut ABD ditambah sudut CBD itu 180 derajat. Ya. Dari mana sudut ABD? Berarti ABD yang 7x ini jika kita tambahkan dengan CBD yang 5x ini itu totalnya adalah 180 derajat. Ya. Sehingga sudut ABD ditambah sudut CBD itu adalah 180 derajat. Di mana sudut ABD itu adalah 7x dan CBD itu adalah 5x. Ya. 5x. Nah, jadi sudut ABD ditambah sudut CBD itu 180 derajat. Sudut ABD itu kan 7x. Ya enggak? Sudut CBD itu adalah 5x. Sehingga saya bisa mengatakan 7x ditambah 5x itu 180 derajat. 7 ditambah 5, 12x. 180 derajat.
Tentukanlah berapakah X-nya. X-nya itu sama saja dengan 180 dibagi dengan 12. 12-nya kan pindah ke bawah sebagai penyebut ya. Berarti untuk mencari X, 180 dibagi dengan 12. 180 dibagi 12 itu hasilnya adalah 15 derajat. Nah, kita tahu bahwa X-nya 15 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah sudut ABD. Ya, sudut ABD itu kan sama saja dengan 7X. Berarti X-nya kita sudah tahu, 15. Berarti sama dengan 7 dikali 15. Ya, sudut ABD 7 dikali 15. Berapakah 7 dikali 15? 7 dikali 15 adalah 105 derajat. Nah, otomatis jawabannya itu adalah B. 105 derajat.